Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan. Pembahasan video kali ini adalah mengenai portofolio aset melawan inflasi. Apa itu uang? Apakah uang sama dengan aset? Atau uang adalah alat tukar? Seringkali aset seseorang dinilai dari seberapa banyaknya uang, karena uang ini mudah dihitung dan nilainya cenderung tetap, tidak berfluktuasi seperti contohnya aset saham. Namun, ternyata secara jangka panjang alat tukar yang disebut uang ini diperlukan lebih banyak untuk ditukar dengan barang yang sama. Dulu, belanja ke supermarket, bawa uang 100.000 sudah dapat banyak, satu keranjang full. Sekarang 100.000 hanya dapat setengah kantong saja mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Kenaikan harga barang. Contoh lain adalah untuk saat ini HET beras premium di Pulau Jawa naik. Sebelumnya 13.900 per kilo. Sekarang menjadi 14.900 per kilo atau naik 1.000 per kilo atau 7,2%. Ini contoh salah satu saja, belum tentu barang-barang lain naik sebesar 7,2% tersebut. Nah, bisa jadi barang-barang lain naik, tapi tidak setinggi itu. Namun, poin pentingnya adalah kita harus menyadari bahwa inflasi itu nyata. Inflasi itu real. Jangan sampai Anda tidak sadar. Kalau sekarang kebutuhan uang untuk membelanjakan barang atau uang untuk membeli barang itu semakin lama semakin butuh banyak. Nah, apakah income kita sudah naik sekitar 7% tersebut? Jika tidak, kita harus cari tambahan agar kemampuan daya beli kita tetap untuk mengimbangi kenaikan harga. Ini berdasarkan data BPS Juni 2024. Nah, di situ terlihat tingkat inflasi YoY atau year on year untuk Juni 2024, artinya Juni 2024 dibandingkan dengan Juni 2023. Di situ kita fokus ke data makanan, minuman, dan tembakau, yaitu year on year-nya naik 4,95%. Nah, ini yang dipilih karena di sini menggambarkan kebutuhan harian, yaitu makanan dan minuman. Nah, artinya sebaiknya kita memiliki aset yang bertumbuh minimal 4,95% per tahun. Nah, apa saja instrumen investasi? Nah, di sini ada banyak instrumen investasi yang return-nya beragam. Tentunya kita mengharapkan return yang cukup tinggi dan cukup untuk mengimbangi inflasi. Nah, di sini saya perlihatkan ada beberapa yang diwarnai warna merah dan dikotakin. Nah, di situ itu adalah yang return-nya saya nilai cukup besar, cukup lumayan. Yang pertama, emas. Contohnya adalah emas di aplikasi, emas peluang. Itu 105% per 5 tahun atau 20% per 5 tahun. Properti itu tergantung lokasi. Kemudian, obligasi negara, contohnya obligasi AKR Syariah, EBS 038, 7,11% per tahun. Tapi biasanya ini jangka panjang, bisa sampai belasan atau puluhan tahun mungkin. Kemudian yang terakhir itu saham. Contohnya BMRI, ini adalah Bank Mandiri. 53% per 5 tahun tidak termasuk dividen. Artinya jika ada dividen, tentunya hitungannya lebih besar lagi. Nah, yang di tengah itu ada reksadana pendapatan tetap stabil. Contohnya dana mas stabil itu 5,64% per tahun. Dan SBN Retail, contohnya SBR 013T4, 6,6% per tahun. Yang return-nya cenderung tinggi itu biasanya harganya fluktuatif. Makanya diberi warna merah. Sedangkan yang warna hitam ini cenderung stabil. Namun return-nya tidak sebesar yang warna merah yang fluktuasi naik turun. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana strateginya? Kita harus ngapain nih? Apakah semua dibelikan emas saja? Karena dalam 5 tahun itu naik 105%. Tentunya tidak bisa demikian, karena masing-masing ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kita harus bijaksana dalam memilih atau menyusun masing-masing instrumen investasi supaya bisa saling melengkapi. Bahkan uang cash pun tetap harus ada, karena kembali ke yang disebutkan tadi, uang itu adalah alat tukar yang digunakan sehari-hari. Jika kita tidak memiliki uang atau kekurangan uang, sedangkan proporsi investasi kita hanya ada saham saja, dan kebetulan kondisinya sedang minus pula atau sedang turun, maka kita terpaksa harus menjual saham dalam kondisi minus atau rugi. Yang awalnya niatnya mau mengalahkan inflasi 4,95% tadi, pengen beli saham untuk mengatasi itu, tapi ternyata sahamnya malah minus 20%, malah melebihi inflasi. Kalau seperti itu mending nggak invest saham kan? Ini adalah contoh portofolio saya untuk saat ini per video ini dibuat dan bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah seiring berjalannya waktu dan ini pasti tidak akan cocok untuk semua orang. Namun di sini akan saya ceritakan kenapa saya menyusun portofolio seperti ini. Saya adalah karyawan atau pegawai tetap dan di usia saya yang sudah mendekati 40 tahun, saya sudah berkeluarga. Namun, keluarga saya hidup secara sederhana. Sehingga saya rasa uang cash 3,5% ini cukup untuk 1 bulan. Toh nantinya tiap bulan akan ada penghasilan rutin yang masuk. Asuransi kesehatan pun sudah ada, asuransi jiwa juga ada, obligasi negara juga ada, dan itu akan cair 6 bulan sekali kuponnya. Kemudian, portofolio saham saya juga sebagian besar dalam kondisi floating profit yang lumayan. Dan sudah bagi dividen juga, artinya sudah beranak pinak, sehingga saya rasa dana darurat 5,5% itu sudah cukup untuk beberapa bulan ke depan, jika terjadi hal yang kurang baik. Bahkan, saham itu pun dalam kondisi liquid sebenarnya, dan kondisi saham saya floating profit, jadi tidak masalah jika sewaktu-waktu dijual. Kemudian, di sini aset terbesar saya adalah properti atau rumah yang ditinggali, sesuai dengan pelajaran SD dulu, ada kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, atau rumah, gitu. Tapi di samping itu, investasi rumah secara logika cukup sederhana, dan banyak faktor pemaafnya jika salah beli. Contoh, jika orang beli rumah kemahalan, tidak perlu sewa lagi jika kita adalah pegawai tetap yang kerjaannya tidak sering pindah tempat. Selain itu, dari waktu ke waktu, jumlah populasi manusia juga bertambah, tapi jumlah lahan terbatas. Sehingga sesuai hukum supply and demand atau permintaan dan penawaran, maka harga rumah cenderung naik. Bahkan pada buku The Richest Man in Babylon dan buku One Up on Wall Street juga disarankan investasi properti terlebih dahulu. Dalam buku One Up on Wall Street, walaupun buku ini mengenai investasi saham, dijelaskan bahwa investasi properti ini dapat melatih logika untuk menjadi investor jangka panjang. Karena psikologis akan terlatih. Sebelum beli rumah, pasti akan cek dulu lokasi, cek kondisi rumah, cek harganya relatif mahal atau tidak. Kemudian tidak mudah melepas atau menjual rumah tersebut. Artinya berani hold jangka panjang. Walaupun ada yang nawar rumah dengan harga yang di bawah atau mungkin harganya sama, pasti akan cenderung ditahan karena untuk jangka panjang. Ya, nggak mau juga kan kalau kita sudah tahu harga rumah kita misal 800 juta, ditawar orang cuma 720 juta, ya tinggal ditolak saja kan tawarannya. Nggak mungkin kan kita justru mikir, loh, rumah kita kenapa ditawar 720 juta ya? Jangan-jangan nanti akan ada lagi orang yang nawar rumah kita 600 juta. Jangan-jangan nanti harga rumah akan makin turun jadi 500 juta. Kan nggak mungkin seperti itu kalau kita berpikir logis ya. Nah, tapi kejadian itu bisa terjadi pada investor saham pemula. Bisa jadi investor saham yang pemula itu memiliki saham perusahaan bagus, harga wajar, namun tiba-tiba harga sahamnya turun 10%. Nah, investor pemula tersebut jika panikan pasti akan stres, sakit kepala, susah makan, susah tidur, kepikiran.
takut harganya makin nyungsep. Padahal kondisi perusahaannya atau kinerja perusahaannya baik-baik saja. Nah, itu tidak sesuai dengan tujuan awal berinvestasi. Seharusnya tujuan awal investasi adalah memberikan ketenangan dan kebahagiaan, karena kita tahu bahwa kita akan menuai hasilnya yang berlimpah di masa depan. Psikologis yang terlatih untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam segala kondisi sangat diperlukan untuk dapat sukses berinvestasi jangka panjang. Nah, kenapa di sini proporsi saham hanya 29,2%? Karena sebagian aset-aset lain sudah dipakai untuk melunasi properti atau rumah saya. Artinya sudah kepakai itu untuk melunasi KPR. Artinya selanjutnya jika saya mendapat pendapatan tiap bulan, tentunya tidak akan masuk ke properti, tapi akan dimasukkan ke dalam aset yang lain. Bisa jadi saham, atau mungkin dana darurat, atau obligasi, tergantung situasi dan kondisi. Jadi secara proporsional, untuk aset yang lain proporsinya akan bertambah, dan propertinya akan seolah-olah secara persentase berkurang. Karena secara total, aset bertambah. Bagaimana detail ilmu mengenai investasi akan dibahas berikutnya di channel ilmu untuk masa depan.